Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sandora. Saya dari kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengembangkan pembelajaran IPS berbasis tematik pada K13, PPK dan P5 pada kurikulum Merdeka. Baiklah, yang pertama yaitu tentang pengembangan. Pengertian pembelajaran IPS berbasis tematik pada K13, PPK dan P5 pada kurikulum Merdeka, yaitu menurut Profesor Dr. Asep Saifullah, beliau menekankan pentingnya pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata siswa. Pembelajaran tematik IPS dapat membantu siswa menghubungkan pengetahuan yang diperoleh di sekolah dengan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu pendapat yang kedua dari Dr. Siti Aisyah, Magister Pendidikan. Menurut beliau, integrasi PPK dan P5 dalam pembelajaran IPS dapat membantu karakter siswa yang baik dan memiliki kompetensi abad 21. Pendapat yang ketiga yaitu dari Dr. Bambang Yulianto. Beliau menyoroti pentingnya pembelajaran atau pemilihan tema yang tepat dan relevan dengan konteks sosial budaya siswa. Tema yang menarik dan relevan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, dari ketiga pendapat tersebut, kesimpulannya adalah bahwa pembelajaran IPS harus relevan dengan kehidupan nyata siswa, mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan kompetensi abad 21. Pemilihan tema yang tepat dan kontekstual sangat penting untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, mengaitkan pengetahuan yang diperoleh dengan permasalahan sosial di lingkungan mereka. Hal ini akan mendukung pembentukan karakter yang baik pada siswa. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan. Nah, prinsip pengembangan ini ada 8. Yang pertama yaitu relevansi. Pembelajaran harus relevan. Yang kedua, integrasi. Menggabungkan berbagai disiplin ilmu di dalam IPS untuk memberikan pemahaman yang utuh dan holistik tentang suatu tema. Yang ketiga, partisipasi aktif. Siswa dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi, proyek, dan kegiatan kolaboratif. Yang keempat yaitu keterhubungan. Mengaitkan antara pengetahuan yang diperoleh dengan pengalaman yang konteks sosial budaya siswa hingga siswa dapat memahami aplikasinya. Yang kelima yaitu penguatan karakter. Menyiapkan nilai-nilai PPK untuk membangun karakter yang baik seperti toleransi, tanggung jawab, dan kerjasama. Yang keenam yaitu keterampilan abad 21. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan proyek P5. Yang ketujuh yaitu evaluasi holistik. Menggunakan evaluasi yang beragam untuk menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang terakhir yaitu refleksi dan peningkatan. Mendorong siswa untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran dan mengumpulkan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, penjelasan selanjutnya tentu tentang P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Identifikasi tema. Memilih tema yang relevan. Yang kedua yaitu perencanaan proyek. Merancang kegiatan yang melibatkan penelitian, kolaborasi, dan aksi nyata. Yang ketiga, pelaksanaan proyek. Siswa bekerja secara tim untuk menyelesaikan proyek, baik di dalam maupun di luar kelas. Yang keempat yaitu refleksi. Siswa merefleksikan pengalaman mereka dan belajar dari proses tersebut. Yang terakhir yaitu presentasi. Menyampaikan hasil proyek kepada teman sekelas dan guru. Adapun kelebihan, yang pertama yaitu integrasi pengetahuan. Pembelajaran berbasis tematik mengintegrasikan berbagai mata pelajaran sehingga siswa dapat memahami keterkaitan antara konsep-konsep yang dipelajari. Yang kedua yaitu relevansi konteks. Materi yang diajarkan lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan. Pendekatan ini mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan antar siswa. Yang keempat yaitu fleksibilitas. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan dalam memilih tema dan metode yang memungkinkan guru untuk menyesuaikan dengan kehidupan dan karakteristik siswa. Yang terakhir yaitu meningkatkan keterlibatan siswa. Pembelajaran tematik sering melibatkan proyek atau kegiatan yang membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Adapun kekurangan yang pertama yaitu
Keterbatasan waktu. Pembelajaran tematik bisa memerlukan lebih banyak waktu untuk mengintegrasikan berbagai materi yang dapat menyulitkan pencapaian target kurikulum. Yang kedua, kesulitan dalam menilai. Menilai pencapaian siswa lebih kompleks karena integrasi dari berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, persiapan guru. Tidak semua guru siap atau terlatih dalam pendekatan pembelajaran tematik yang dapat menghambat implementasi yang efektif. Yang terakhir atau keempat, ketidakmerataan akses. Sekolah dengan sumber daya yang terbatas memungkinkan kesulitan menerapkan pembelajaran tematik secara optimal. Mungkin itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.